Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pramuka di Bali dengan saya Dela Priyanti, dengan saya Nur Fadila. Ini kami akan menceritakan sejarah Pramuka di Bali. Perang Puputan di Bali atau juga sering disebut Perang Puputan Margarana terjadi pada 20 November 1946 antara pasukan Indonesia melawan Bali. Perang ini terjadi dihasilkan oleh Perjanjian Linggarjati antara Belanda dan Indonesia. Pasca Perjanjian Linggarjati ditandatangani oleh kedua belah pihak pada 25 Maret 1947. Kemudian Belanda memulai usahanya untuk mendirikan Negara Indonesia Timur atau juga disebut NIT. Ai Gusti Ngurah Rai kemudian berangkat ke Yogyakarta yang kemudian menunjukkannya sebagai Komandan Resimen Sunda Kecil dengan pangkat Letnan Kolonel. Ai Gusti Ngurah Rai yang berangkat ke Yogyakarta untuk melakukan konsultasi dengan markas besar TRI. Ai Gusti Ngurah Rai yang berangkat ke Yogyakarta untuk melakukan konsultasi dengan markas besar TRI menolak untuk bekerja sama mendirikan NIT. Diketahui setelah proklamasi, Ai Gusti Ngurah Rai bersama rekan-rekannya membentuk Tentara Keamanan Rakyat Sunda Kecil, di mana Ai Gusti Ngurah Rai menjadi komandannya. Di bawah Ai Gusti Ngurah Rai, Tentara Keamanan Rakyat Sunda Kecil memiliki 13,5 kompi yang tersebar di seluruh kota Bali yang dikenal sebagai Ciung Wanara. Ai Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya bertekad untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Hal ini membuat Belanda murka dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengepung Bali, khususnya Tabanan. Belanda mengirimkan pasukan Gajah Merah, Anjing Hitam, Singa, Polisi Negara, Polisi Perintis, dan 3 pesawat tempur miliknya. Pasukan yang dikirim Belanda mulai melakukan serangan pada 20 November 1946 pada pukul 05.30 WITA dengan menembaki area pasukan rakyat Bali. Kekuatan persenjataan yang dimiliki pasukan tersebut tergolong minim, sehingga mereka belum bisa melakukan perlawanan serangan terhadap Belanda. Sekitar pukul 09 WITA, pasukan Belanda yang berjumlah sekitar 20 orang itu mulai mendekat dari arah barat laut. Beberapa saat kemudian terdengar suara tembakan. Sebanyak 17 orang pasukan Belanda ditembak mati oleh pasukan Ciung Wanara yang dipimpin oleh Ai Gusti Ngurah Rai. Setelah mengetahui jika pasukannya mati, Belanda melakukan akses penyerangan dari berbagai arah. Namun upaya ini beberapa kali mengalami kegagalan karena pasukan Ciung Wanara berhasil melakukan akses serangan balik. Belanda juga sempat menghentikan akses serangannya selama 1 jam. Beberapa saat kemudian Belanda kembali menyerang dengan mengirimkan pasukan pesawat terbang mengintai kira-kira pukul 11.30 WIB. Serangan ini kembali berhasil dihentikan oleh pasukan Ciung Wanara. Akhirnya Belanda dan pasukannya mundur sejauh 500 meter ke belakang untuk menghindari pertempuran. Kesempatan ini digunakan oleh Ai Gusti Ngurah Rai dan pasukannya untuk melarikan diri dari kepungan musuh. Dalam perjalanan melarikan diri, tiba-tiba Belanda mengirimkan pesawat terbang untuk memburu Ai Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya. Untuk terakhir kalinya, Ai Gusti Ngurah Rai menyerukan puputan yang artinya habis-habisan. Ai Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya bertempur melawan Belanda hingga titik akhir dari penghabisan. Dampak Perang Puputan Bali tersebut ialah keberhasilan Belanda mendirikan negara Indonesia bagian timur
Ingat pada tanggal 8 Maret 1950, pemerintah RIS dengan persetujuan DPR serta Senat RIS mengeluarkan UUD Darurat nomor 11 tahun 1950 yang berisi tata cara perubahan susunan kenegaraan RIS. Dampak Perang Puputan Bali memang cukup mengecewakan rakyat Bali karena Belanda berhasil mendirikan negara Indonesia Timur atau NIT. Hanya saja hal itu tidak berlangsung lama. Setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan tahun 1950. Ya, seperti dari kelompok kami, dengan saya Dela Priyanti sebagai ketua kelompok, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.